Shalom. Selamat sore. Sebelum kita memasuki ibadah kita sore hari ini, sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Komisi Perempuan Dorcas. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Marseh Purwanti. Untuk Ibu Marseh Purwanti kami persilahkan. Shalom ibu-ibu semua, selamat sore. Mari pertama-tama kita akan panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan, sebab atas anugerahnya pada sore hari ini kita dapat berkumpul di gerejanya ini untuk bersama-sama kita akan beribadah, merayakan Paskah, sekaligus kita akan juga merayakan ulang tahun Komisi Perempuan Dorcas yang ke-38. Saya di sini mewakili Ibu Ketua Komisi Perempuan Dorcas GKM Pati, Ibu Indah Catmi Astuti, yang pada hari ini berhalangan hadir karena ada suatu keperluan yang tidak mungkin beliau tinggalkan. Oleh sebab itu beliau juga memohon maaf kalau pada sore hari ini tidak bisa bersama dengan ibu-ibu sekalian. Ya, Paskah kali ini adalah Paskah kedua dalam suasana pandemi virus COVID-19 atau virus Corona. Dan 1 tahun yang lalu kita memperingati, merayakan Paskah dalam suasana sunyi, ya, suasana yang mungkin juga tidak enak, suasana cemas karena pandemi ini. Dan kita tahun yang lalu merayakan Paskah, memperingati Paskah di rumah kita masing-masing. Tapi puji syukur kepada Tuhan, jikalau pada sore hari ini, tahun ini kita bisa bersama-sama merayakan Paskah dan sekaligus HUT ke-38 komisi kita, Komisi Perempuan ini di gerejanya, di gereja Tuhan ini. Ya, pada setahun yang lalu, Paskah tahun yang lalu, awal pandemi ini, awal dari virus COVID-19 ini melanda Indonesia, ya, di mana beberapa bulan sebelumnya melanda di negara-negara lain. Tapi tahun 2020 bulan Maret yang lalu itu adalah awal dari diberlakukannya PSBB, jadi semacam lockdown bagi kita, sehingga pada saat itu kegiatan kita termasuk ibadah dibatasi. Dan kita mengucap syukur jikalau sore ini kita bisa bersama-sama merayakan di rumah Tuhan ini. Ya, tema Paskah pada sore hari ini adalah pergi dan katakanlah ia telah bangkit. Biarlah tema ini akan menjadi suatu tekad bagi kita, semangat kita untuk bangkit. Kita pergi mewartakan akan kebangkitan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya, dalam kesempatan ini, saya selaku wakil dari pengurus, mewakili pengurus semua, mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua di dalam ibadah pada sore hari ini. Dan atas nama pengurus, kami juga mengucapkan selamat Paskah bagi ibu-ibu semua. Dan selamat ulang tahun untuk kita, sebab ulang tahun dari Komisi Perempuan Dorcas adalah ulang tahun kita juga. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Apabila ada tutur kata maupun bahasa saya yang kurang berkenan bagi ibu-ibu semua, untuk itu saya mohon maaf. Akhirnya terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah berkenan hadir di dalam ibadah ini. Senantiasa marilah kita menjaga kesehatan kita tetap menjaga jarak, hindari kerumunan, selalu gunakan masker apabila kita berada di luar rumah, dan sering-seringlah kita untuk mencuci tangan dengan sabun. Terima kasih, salam sehat,
Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengambil saat hening sebelum kita memasuki ibadah perayaan Paskah dan hari ulang tahun Komper Dorcas yang ke-38 hari ini. Yohanes 11 ayat 25. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati." Pujianku naikkan syukur. Kita pujikan bersama-sama untuk memuliakan meninggikan nama Tuhan. Selamanya.
bersatu hati di dalam doa. Kami memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa pada sore hari ini kami dari Komisi Perempuan Dorcas dapat merayakan Paskah bersama-sama. Rindu untuk menghayati makna Paskah untuk kehidupan kami, baik sebagai pribadi maupun selaku Komisi Perempuan. Kami juga mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami juga dapat memperingati hari ulang tahun yang ke-38 dari Komisi Perempuan Dorcas. Kami memohon Tuhan mengundang supaya Engkau sendiri hadir di tengah-tengah kami, dan kami rindu supaya Engkau memimpin kami ya Tuhan, sehingga persekutuan kami saat ini sungguh-sungguh bermakna baik bagi kami maupun bagi pelayanan kami ke depan. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang baik yang terjadi buat kami, terutama sore hari ini. Kami percayakan sepenuhnya Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu itu untuk menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup.
Tiba saatnya kita siapkan hati kita masing-masing untuk menerima firman Tuhan. Mari kita semua untuk menghantarkan pujian, menghantarkan firman Tuhan yang akan kita sama-sama terima, kita pujikan, hidup, hidup, hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan diri dengan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba waktunya untuk kami duduk diam di hadapan Tuhan, membaca merenungkan bagian dari firman Tuhan, dan kami memetik satu pelajaran yang penting dari firman-Mu untuk kemudian ini kami jadikan dasar bekal bagi kehidupan kami sebagai pribadi, di dalam keluarga maupun khususnya di dalam kami melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, urapilah kami ya firman yang hidup. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya menyapa saudari-saudariku semuanya, Shalom. Ya, sukacita ya, hari ini sudah dapat berada di rumah Tuhan untuk kita bersama-sama merayakan Paskah dan juga sekaligus hari ulang tahun yang ke-38 ya untuk Komisi Perempuan Dorkas. Walaupun semuanya masih serba terbatas, tetapi ini tidak mengurangi sukacita kita. Bacaan kita, Bapak Ibu, saudara-saudariku semua, diambilkan dari Injil Matius, ya, pasalnya yang ke-28, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10, sebagaimana tadi sudah dibaca di dalam narasi kebangkitan, ya. Dari 28, Matius 28, ayat 1 sampai 10, nah kita akan mengulang pada ayatnya yang ke-7, ya. Ayat yang ke-7, ya, mari yang membawa Alkitab, boleh dibuka pada ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita semua demikian. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati.
Ia mendahului kamu ke Galilea, dan di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Amin. Saudari-saudariku, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, siapakah yang dimaksudkan dengan segera pergi dan katakanlah kepada murid-murid? Siapa yang diperintah di sini? Ya, kalau kita tadi membaca bagian yang pertama dikatakan setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ya, di sini ada perempuan-perempuan. Mereka yang adalah murid-murid Tuhan Yesus. Mereka yang selama ini dengan setia mengikuti Tuhan Yesus, mendengarkan pengajarannya, melayani bersama-sama. Para perempuan ini menjadi saksi dari banyak karya Tuhan Yesus yang ajaib. Mereka sudah mendapat pelajaran-pelajaran, mereka sudah mengerti pengajaran-pengajaran, mereka melihat langsung bagaimana Tuhan Yesus melayani. Mereka juga yang mengikuti Tuhan Yesus bahkan sampai pada salib. Ketika Tuhan Yesus menderita, disalibkan dan kemudian dimakamkan, mereka menjadi saksi juga. Ibu-ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengenal seseorang, mengenal dengan luar biasa, dengan dekat, maksudnya begitu dekat dengan seseorang, lalu tiba-tiba seseorang ini meninggalkan kita, ya, bagaimana rasanya? Pasti kita akan merasa kehilangan. Pasti ada rasa kehilangan. Selama ini bersama-sama dengan kita. Nah, saya mau menunjukkan bahwa rasa kehilangan, perasaan kehilangan itu juga menjadi salah satu perasaan yang paling kuat di tahun 2020. Akibat pandemi, ada banyak orang yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Memang betul ada kehilangan yang lain. Mungkin ada orang yang kehilangan pekerjaan, ya. Ada orang yang kehilangan kesempatan untuk dia melakukan aktivitas kegiatannya, semua serba dibatasi. Kehilangan kesempatan untuk bersekolah, belajar karena mereka harus di rumah, mereka kehilangan teman-teman, guru dan lain sebagainya. Tetapi di antara kehilangan-kehilangan itu ada satu kehilangan yang begitu menyayat hati, yaitu ketika orang yang kita kasihi itu dipanggil Tuhan, berpulang ke rumah Tuhan oleh karena menderita virus COVID-19. Ya, kena pandemi corona. Ada banyak orang menangis karena hal ini. Ada banyak orang yang tidak siap, terkejut. Beberapa di antara teman-teman kita juga ya mendahului kita karena hal itu. Kita merasa kehilangan. Mereka tadinya bersama-sama dengan kita, sekarang tidak ada lagi. Perasaan kehilangan ini begitu nyata. Perasaan kehilangan ini begitu real, begitu nyata. Sehingga beberapa di antara kita juga belum bisa melupakan situasi itu, bagaimana dia merasa kehilangan. Dan saya pikir yang dialami ini juga sama oleh para murid perempuan ini. Maria Magdalena, Maria yang lain, beberapa perempuan ini, mereka juga pasti merasa sangat kehilangan. Sehingga mereka tidak rela begitu saja meninggalkan Tuhan Yesus. Walaupun sudah ditaruh di dalam makam, mereka pada hari itu tetap berusaha untuk mengunjungi, ingin memberikan penghormatan, ingin merawat jenazahnya. Maka mereka pagi-pagi benar datang ke tempat itu. Mereka datang ke kubur itu pasti dengan disertai rasa duka yang mendalam. Disertai dengan air mata, dengan wajah yang muram. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu dikatakan terjadi sesuatu yang hebat, terjadi sesuatu yang luar biasa. Ternyata mereka datang ke situ dan mereka melihat bahwa batu penutup kubur itu sudah terguling. Dan bahkan saat itu ada satu peristiwa gempa bumi yang dikatakan sangat dahsyat. Ada gempa bumi yang dahsyat. Bahkan dikatakan malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu dia duduk di atasnya. Saat itu dikatakan penjaga-penjaga gentar ketakutan. Mereka bahkan menjadi seperti orang mati.
Penjaga-penjaga, pengawal-pengawal mereka gentar ketakutan. Murid-murid perempuan sebenarnya datang ke situ dengan perasaan sedih. Ada yang takut, ada yang sedih. Ya. Tetapi lalu kemudian terjadi peristiwa yang dahsyat ini. Dan malaikat itu dikatakan berkata kepada perempuan itu, jangan takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit katanya. Ya. Ini satu peristiwa yang tentunya mengguncang, tetapi kemudian ketika mendengar kata-kata itu juga lebih mengejutkan lagi. Datang saja menghadapi batu terguling, lalu ada gempa bumi dahsyat, itu sudah mengagetkan. Lalu ditambah lagi dengan satu perkataan, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Mari lihat tempat dia berbaring. Diperlihatkan tempat berbaring. Saya pikir ini semua sesuatu hal yang tidak diduga oleh para murid perempuan ini, tidak disangka-sangka. Ya, ibarat perasaan itu baru sedih, lalu kemudian takut melihat gempa bumi, lalu kemudian tiba-tiba mendengar dia sudah bangkit. Nah, ini mengejutkan, ini mengagetkan mereka. Lalu dia mendapat perintah, ya dikatakan, segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Diberi satu perintah untuk pergi dan mengatakan bahwa ia telah bangkit. Nah, saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau sesuatu itu datang beruntun ya, tiba-tiba ada kematian, ada gempa bumi, lalu kemudian mendapat berita yang mengejutkan, mengagetkan. Kita ini kadang-kadang mau mencerna satu persatu, ya. Tidak mungkin semua tiba-tiba bertubi-tubi lalu kita bisa wah dengan nyaman mengikutinya. Tidak. Kita perlu waktu, mereka juga mungkin perlu waktu menerima berita bahwa Yesus bangkit saja itu perlu dicerna. Sebab mereka selama ini mungkin pernah melihat Yesus melakukan mujizat membangkitkan orang mati. Tetapi melihat bagaimana Yesus bangkit ini sesuatu hal yang sangat baru, sangat mencengangkan. Perlu dicerna. Mereka melihat tempat dia dibaringkan, memang kuburnya kosong. Ini perlu dicerna dulu, dipahami, dimengerti. Lalu tiba-tiba belum selesai itu dicerna, sudah mendapat satu perintah untuk pergi dan mengatakan. Kalau kita mengatakan hal-hal yang sederhana, hal yang sehari-hari, hal-hal yang biasa, hal-hal yang mudah dicerna, hal-hal yang mudah dimengerti, tentu ini mudah mengatakannya. Ya, misalnya saja saya mengatakan, oh saudari saya baru datang dari luar kota, dia membawa oleh-oleh. Ini tidak ada yang meragukannya. Ya. Kalau saya mengatakan, oh salah seorang teman kita sudah sembuh dari sakit, sekarang dia sudah bisa beraktivitas, ini hal yang mudah untuk dikatakan. Karena itu bukan hal yang mengejutkan. Ya. Oh ini kejadian A, kejadian B, ada ini sesuatu yang biasa di sekitar kita. Ini mudah untuk dikatakan. Tetapi membayangkan bagaimana mengatakan orang yang mati dia kemudian hidup kembali. Itu tidak gampang. Karena yang menerima berita itu pun kemungkinan besar akan meragukan. Ah masa benar atau tidak itu? Jangan-jangan itu berita hoax. Ya. Kami melihat sendiri kok bagaimana Yesus itu disalibkan, melihat sendiri bagaimana dia diturunkan dari salib, melihat sendiri bagaimana dimasukkan ke dalam kubur. Bagaimana mungkin? Nah, menyampaikan berita yang seperti ini tidak mudah. Dan kalau kita menyaksikan di dalam versi Injil-Injil yang lain, di situ beberapa mengatakan bahwa bagi murid-murid laki-laki, omong atau berita dari yang dibawa oleh para murid perempuan ini dianggap seperti omong kosong. Bayangkan kita diberi tugas untuk memberitakan sesuatu yang begitu ajaib sehingga ketika orang mendengar akan mengatakan kepada kita, omong kosong. Ya, ini tidak gampang, tidak mudah. Tetapi dikatakan kepada murid-murid perempuan ini diminta untuk pergi dan mengatakan bahwa ia sudah bangkit. Seperti mengatakan atau memberikan suatu harapan di tengah-tengah keadaan yang penuh dengan kemuraman. Mereka semua para murid saat itu dilanda dengan kesusahan yang besar.
Mereka muram, mereka mungkin putus asa, mereka dilanda kebingungan ke depan ini nanti mau seperti apa. Mereka tidak melihat harapan. Sama seperti kita mungkin pada saat ini ketika kita mengalami pandemi ini. Kita mengatakan tanpa terasa ini sudah 1 tahun penuh, 1 tahun lewat. Kita bertanya, kapan ini berakhir? Tanda-tanda berakhirnya seperti apa? Belum nampak di depan, ibadah belum bisa normal, semua kegiatan-kegiatan belum bisa normal, orang bekerja belum bisa normal. Orang katakan itu new normal, penyesuaian, kita melakukan penyesuaian dengan protokol kesehatan. Tapi toh orang bertanya-tanya, kapan ini ada harapan untuk selesai, segera berakhir? Ya. Lalu mungkin kita membawa berita, oh corona akan segera berlalu. Orang bisa mengatakan hoax, yang sakit aja masih banyak. Ya, serupa dengan ini. Diutus untuk menyampaikan suatu pengharapan bahwa di tengah-tengah kemuraman ini Yesus itu bangkit, nyata dia itu bangkit sehingga kita punya harapan. Menyatakan Yesus bangkit itu berarti menyatakan ada harapan. Yang tadinya ditelan oleh kematian sekarang menjadi hidup. Yang tadinya dihukum oleh dosa kita umat manusia sekarang diberikan kesempatan untuk menikmati pengampunan dan hidup baru. Yang tadinya terkungkung oleh ketakutan, terkungkung oleh dosanya sekarang dibebaskan. Ketika para murid perempuan mengatakan ia sudah bangkit, disuruh mengatakan itu berarti mereka disuruh diperintahkan untuk menyatakan atau memberikan satu pengharapan. Bahwa Allah Tuhan kita di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Kematian saja dikalahkan, apalagi persoalan-persoalan hidup sehari-hari. Ibu-ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi pesan utama dari perenungan kita. Bagaimana para perempuan dipanggil untuk menyatakan harapan. Untuk selalu memiliki suara yang positif dan optimis. Untuk menjadi orang-orang yang menyalakan cahaya, orang-orang yang menyalakan obor semangat hidup. Saya pernah mendengar sebuah pepatah mengatakan, seorang ibu yang tidak bahagia, cenderung rumahnya menjadi rumah yang muram, rumah yang tidak bahagia. Tetapi kalau si ibu itu bahagia, maka seisi rumahnya juga akan menjadi bergairah dan penuh dengan kebahagiaan. Kita dipanggil dimanapun kita berada melalui kebangkitan Yesus ini untuk selalu menyatakan hal-hal yang positif, untuk selalu menyatakan harapan, optimis. Kita jangan menjadi orang yang memadamkan semangat. Yang selalu membawa perkataan-perkataan yang mematahkan hati atau perkataan-perkataan yang negatif. Bayangkan saja ibu-ibu saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, misalnya di dalam rumah kita, anak-anak kita menunjukkan satu karya, hasil karya mereka, pekerjaan mereka, bagaimana mungkin anak cucu kita mungkin ada yang mewarnai atau membuat apa ditunjukkan kepada kita. Uti, bagus enggak? Mami, bagus enggak? Bayangkan kalau kita mengatakan, kok jelek dek? Ini kurang ini. Dia bisa padam langsung semangatnya. Tidak mau lagi, besok lagi akan membuat karya atau mewarnai atau menggambar atau enggak mau lagi. Karena tidak diapresiasi. Ya. Itulah panggilan kita. Dimanapun untuk selalu menyalakan obor semangat. Ya, optimisme, memberikan semangat kehidupan. Apalagi di tengah-tengah kondisi seperti ini. Ya. Suami kerja susah payah dalam kondisi seperti ini, lalu kemudian pulang-pulang bertemu dengan istri, lalu kok cuman kayak gitu, ya. Kok hasilnya cuma segitu, ya bisa patah semangat. Ya. Anak, orang tua, keluarga, begitu juga dengan keberadaan persekutuan kita. Dimanapun kita berada, mari selalu menjadi orang-orang yang diutus untuk menyatakan harapan. Kalau ada teman saudari kita yang putus asa, patah semangat dalam kehidupan karena kondisi ekonomi, karena kondisi kesehatan, karena situasi, disitulah kita bisa menyatakan optimisme, menyatakan harapan. Kristus bangkit, jangan takut, semua ini akan segera berlalu. Dia akan berkarya di dalam hidup kita. Jangan jadi orang itu
yang misalnya mengeluarkan kata-kata yang membuat orang itu menjadi padam semangatnya. Ya, tetapi jadilah orang yang selalu memberikan pengharapan dan semangat. Sehingga dimanapun timbul sukacita, sehingga dimanapun timbul harapan hidup, sehingga dimanapun orang itu didorong untuk bisa menatap masa depan. Itulah tugas kita. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa hadirnya perempuan-perempuan di tengah kebangkitan dan bahkan dikatakan mereka menjadi saksi pertama atas kebangkitan, itu adalah satu posisi yang istimewa, kedudukan yang istimewa, dipercayakan kepada kaum perempuan untuk menjadi pemberita kebangkitan, membawa kabar baik yang optimis, yang penuh dengan semangat. Dan spirit inilah yang diwariskan kepada kita semua. Ya, diwariskan kepada kita semua untuk kita teruskan bahwa dimanapun kita berada, jadilah orang-orang yang memberi semangat dan pengharapan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami semua bahwa sebagai kaum perempuan, kami sungguh telah dipercaya untuk menyampaikan kabar sukacita, untuk membawa berita pengharapan dimanapun kami berada, terutama di tengah-tengah suasana yang penuh dengan tekanan kemuraman akibat pandemi, baik di dalam rumah kami sendiri maupun di dalam kehidupan kami dengan masyarakat sekitar, atau bahkan juga di dalam kehidupan kami bersama dengan komunitas dan persekutuan. Kami rindu untuk menjadi orang-orang yang membawa kabar baik, bukan orang-orang yang mematahkan semangat. Mari berkati Tuhan pikiran kami, isi hati kami, ucapan-ucapan kami, sehingga dimanapun kami berada, kami selalu menyalakan obor semangat. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, materaikan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan iman kita. Pergi dan katakanlah ia bangkit. Pujian Kristus, Tuhan telah bangkit untuk menanggapi firman Tuhan sore hari ini. Kristus Tuhan telah bangkit.
perayaan hari ulang tahun Komisi Perempuan Dorcas yang ke-38. Maka dari itu kami mengundang untuk Ibu Pranoto sebagai Ketua dan Wakil Komisi Perempuan Dorcas. Ibu Pranoto kami persilahkan. Kemudian yang kedua sebagai pembimbing Ibu Wara. Untuk jemaat yang senior kami undang Ibu Laniwati. Untuk jemaat yang paling muda calon anggota Komisi Perempuan Dorcas, Saudari Ira. Dan untuk doa ucapan syukur kami mohon untuk Bapak Pendeta Michael Salim, kami persilahkan. Mari bersama-sama ibu-ibu kita menyanyi selamat ulang tahun untuk Komisi Perempuan Dorcas yang ke-38. Sehat sentosa
dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menengadahkan hati kita kepada Tuhan untuk menaikkan doa syukur kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih, ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang sudah memberikan sukacita dan kebahagiaan di dalam hati setiap kami. Kami boleh merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kami juga boleh merefleksikan firman Tuhan yang sudah dibagikan kepada kami yang akan menambah sukacita serta kekuatan untuk kami dapat menjalani pelayanan kami. Kami juga dilengkapi sukacitanya karena hari ini Tuhan, kami juga merayakan hari ulang tahun Komisi Perempuan Dorcas yang ke-38. Bapa di sorga, 38 tahun Engkau sudah menyertai kiprah pelayanan Komisi Perempuan Dorcas di tengah-tengah gereja GKMI Pati, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Kalau banyak karya yang sudah dihasilkan di dalam pelayanan Komisi Perempuan Dorcas, kami tahu Tuhan, itu adalah satu anugerah, itu adalah satu kepercayaan. Tuhan melihat kaum perempuan di GKMI Pati ini sebagai potensi untuk dapat Tuhan karyakan. Tuhan pakai pelayanannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami saat ini datang kepada Tuhan, menyerahkan ibu-ibu, semua anggota Komisi Perempuan Dorcas. Biarlah Tuhan semakin akan memperlengkapi mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan hikmat, dengan kemampuan agar keberadaan Komisi Perempuan Dorcas di tengah-tengah GKMI Pati ini dapat memberi semangat, dapat menyulut semangat yang lebih lagi, dapat menjadi kesaksian yang indah bagi semua komponen-komponen yang lain yang ada di GKMI Pati untuk lebih berkarya lagi bagi Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan untuk pengurus Komisi Perempuan Dorcas. Tuhan sertai dan Tuhan berkati, baik ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, dan semua anggota pengurus, agar mereka diberi kesatuan hati untuk dapat melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segala kekurangan dan segala dosa dan salah kami. Ini syukur kami dan permohonan kami Tuhan. Dengarkan dan kabulkan, kami panjatkan doa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Acara kita selesai. Selamat Hari Paskah, dan ibu-ibu boleh pulang kembali ke rumah masing-masing dengan penuh sukacita, karena Komisi Perempuan Dorcas juga menyediakan telur yang masih mentah, boleh dibawa pulang, kemudian menerima telur Paskah yang sudah disediakan. Tetap terus menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, tetap terus kita selalu mengandalkan Tuhan. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau ambil saat teduh, hening sejenak. Ibadah selesai, acara selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.